Halo, apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Senang sekali nih saya Wulan Julani kembali dapat menjumpai Anda tentunya dalam program Dunia Sehat. Nah pemirsa, bila kita berbicara mengenai obesitas tentunya tidak hanya mempengaruhi penampilan dan kepercayaan diri seseorang saja. Namun jika dibiarkan terlalu lama dan tidak ditangani dengan tepat, maka obesitas bisa berkomplikasi pada resiko penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, bahkan bisa mengancam jiwa. Nah pemirsa, menurut Global Burden of Disease Study, negara Indonesia menduduki peringkat ke-10 dalam kasus obesitas tertinggi di dunia. Jadi tentunya sangat memprihatinkan ya. Karena itu hari ini Dunia Sehat akan bahas mengenai obesitas, bagaimana bahayanya, apa itu obesitas, dan juga bagaimana cara penanganannya. Untuk itu bila Anda ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Mari sebelum kita saksikan dulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, obesitas merupakan sebuah kondisi kronis di mana terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh, sehingga melebihi batas yang baik untuk kesehatan. Seseorang yang banyak mengkonsumsi makanan tinggi kalori dalam bentuk gula dan lemak ditambah dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak, maka akan rentan untuk mengalami obesitas. Ya, seseorang yang mengalami obesitas beresiko terkena penyakit jantung, hipertensi, serta kanker. Dan dalam kondisi serius, obesitas bisa mengancam jiwa penderitanya. Oleh karena itu, periksakan diri ke dokter untuk mengetahui apakah berat badan Anda mulai berlebih. Karena dengan berat badan normal, resiko penyakit akan menjadi menurun dan kualitas hidup akan tetap maksimal. Nah pemirsa sudah lihat ya sedikit mengenai bahaya obesitas. Untuk lebih detail lagi, kita akan langsung berbincang dengan dokter kita hari ini, yaitu Dr. Wina Sinaga, SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Selamat siang dokter. Halo, selamat siang Wulan. Udah dokternya kecil banget, saya jadi malu. Dokter Wina, langsung aja ya, kalau kita ngomongin soal obesitas sudah pasti itu berkaitan dengan kegemukan atau berat badan mungkin yang terlalu berlebih. Tapi sebenarnya kalau menurut dokter sendiri nih, apa sih pengertian dari obesitas itu sendiri? Oke Wulan, jadi obesitas itu sebenarnya adalah presentasi lemak yang terlalu tinggi dalam tubuh. Nah, kalau kita melihat proporsi berat badan terhadap tinggi badan atau disebut dengan indeks massa tubuh itu korelasinya erat dengan persentase lemak dalam tubuh itu. Oh, jadi lemaknya yang terlalu banyak dalam tubuh itu sendiri. Yes, benar sekali. Oke, berarti sebenarnya faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas nih dokter? Apakah karena terlalu banyak makan atau bagaimana? Oke, jadi kan sebenarnya lemak itu adalah cadangan energi di dalam tubuh. Nah, ibarat sebuah timbangan, kalau misalnya kita umpamakan yang masuk itu adalah makanan, kemudian yang keluar itu adalah aktivitas. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak makan, sementara kita terlalu sedikit untuk mengeluarkannya, maka energi dalam tubuh kita itu akan lebih banyak disimpan menjadi cadangan lemak. Jadi terlalu banyak makan dan terlalu sedikit beraktivitas. Terlalu banyak makan dan terlalu sedikit beraktivitas. Jadi pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Gitu ya dokter ya. Berarti itu berbahaya pastinya pemirsa. Nah dokter, pola hidup yang tidak sehat seperti apa sih yang bisa menyebabkan obesitas? Nah, kembali lagi ke timbangan energi tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu makannya tidak terkendali, nafsu makannya terlalu besar, jadi tidak dapat ditahan, kemudian malas beraktivitas. Jadi mungkin kalau misalnya memilih antara tangga atau eskalator atau lift, dia lebih memilih yang tidak bergerak daripada yang bergerak. Padahal sebenarnya lebih sehat kalau kita beraktivitas. Oh gitu. Tapi benar nggak sih dokter ya katanya nih kalau kita selesai makan nih dokter ya, juga kita tuh nggak boleh langsung beraktivitas, malah kita harus menunggu dulu, duduk dulu. Gitu tuh juga benar nggak sih dokter? Jadi sebenarnya yang dimaksud aktivitas ini pasti juga dihitung tingkatannya, berat, ringan, dan sedang. Yang dimaksud dengan tidak boleh langsung beraktivitas setelah makan adalah yang beraktivitas berat. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bergerak, misalnya angkat piring dari meja makan ke tempat cuci, itu sih nggak apa-apa. Nggak masalah ya dokter ya. Dokter, ada juga nih yang bilang bahwa ternyata kalau kita stres gitu ya pemirsa, ini bisa menyebabkan obesitas juga. Kenapa seperti itu dokter? Iya, jadi pada berbagai literatur yang saya baca, itu tingkat stres itu bisa membuat mekanisme rasa kenyang itu menjadi tumpul. Jadi dia makan bukan untuk memenuhi kebutuhan
bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi karena stresnya jadi makan untuk menghilangkan stres. Padahal kan sebenarnya kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan dan itu tergantung atas mekanisme lapar dan kenyang. Oh gitu. Jadi kita kalau stres itu karena udah pengen makan aja, padahal itu udah udah bukan karena lapar lagi gitu dokter ya, karena kita udah stres aja pengen makan gitu dokter ya. Kebutuhannya jadi melebihi dari yang seharusnya. Oke. Nah dokter, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita nih ketika kita mengalami obesitas itu sendiri dokter? Nah, jadi pada orang yang obesitas itu tadi seperti sudah disebutkan definisinya terlalu banyak lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Jadi lemak ini berbahaya karena menyebabkan resiko penyakit-penyakit yang lain. Dia bisa menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, gangguan metabolisme dari lemak itu sendiri, atau metabolisme dari protein, sehingga nanti akhir komplikasinya itu bisa sakit gula, atau penumpukan lemak itu sendiri bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku, sehingga nanti beresiko penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan wah, jadi banyak penyakitnya lagi setelah itu ya. Tapi nih dokter, ada batasannya nggak sih, misalkan dari berat badan ideal menuju ke obesitas? Biasanya melebihi berapa kilo itu dari bisa dibilang sebagai obesitas gitu dokter? Baik, jadi pengukuran seseorang dikatakan obesitas itu disebut dengan indeks massa tubuh. Secara sederhananya sih proporsi berat badan terhadap tinggi badan. Jadi rumusnya berat badan kita bagi tinggi badan dibagi lagi tinggi badan. Kalau misalnya nilainya sudah lebih di atas 25, kita sebut itu dengan obesitas. Oh, kalau sudah lebih di atas 25 gitu ya, berarti itu bisa dibilang sebagai obesitas. Nah, dokter, biasanya berapa banyak sih asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh yang baik? Secara individual sih berbeda-beda sekali ya Mbak Wulan. Jadi itu berdasarkan jenis kelamin, kemudian usia, tinggi badan, dan berat badan. Namun ada survei mengenai angka kecukupan gizi masing-masing negara. Kalau di Indonesia sendiri pada orang dewasa sehat itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori sih. Tapi kalau misalnya kita bilang yang baik, kita juga kembali ke timbangan energi tersebut. Kita harus melihat tingkat aktivitas dari orang itu tersebut. Apakah dia ringan, sedang, sering beraktivitas, atau males-malesan. Oh, baik dokter. Kita akan langsung ngobrol lagi nanti ya dokter pastinya ya. Dan pemirsa nih, untuk Anda yang bergabung bersama kami mengenai bahaya obesitas dan bagaimana penanganannya, bisa langsung hubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @thai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya, saya sampaikan dulu informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Dunia Sehat, dan bila Anda ingin berkonsultasi mengenai bahaya obesitas dan bagaimana penanganannya, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @thai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita terus lagi obrolan kami dengan Dr. Wina Sinaga, PGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Oke dokter, kita lanjutkan lagi dokter ya. Tadi saya ya pemirsa habis hitung-hitungan sama dokter, gimana cara menghitung kalau itu sudah obesitas atau belum ya dokter ya. Untungnya saya belum overweight. Nah dokter, langsung nih, kita tadi sempat membicarakan mengenai asupan kalori untuk tubuh. Biasanya kan manusia kan beda-beda dokter ya, menurut pekerjaannya atau menurut kegiatannya. Nah berarti bagusnya atau minimal kalori dari pekerjaan manusia itu berapa dokter yang baik? Misalkan saya butuhnya berapa kalori, tapi untuk yang mungkin bekerjanya lebih berat, mungkin untuk kuli panggul gitu, itu bagusnya berapa kalori untuk masuk ke dalam tubuh? Oke, jadi kembali lagi Mbak Wulan. Kembali lagi ke jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tentunya kebutuhan laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Kemudian kita juga akan menghitung tinggi badan, berat badan, dan itu tadi jenis aktivitas. Jadi kalau misalnya rata-rata atau angka kecukupan gizinya 1.500 sampai 2.000, tapi kita juga akan sesuaikan. Kalau laki-laki mungkin dia bisa banyak, karena aktivitasnya, apakah dia angkat berat atau sehari-hari lebih banyak berjalan daripada duduk dibandingkan dengan wanita. Seperti itu. Oh, jadi juga dilihat lagi laki-laki dan perempuan, dilihat lagi pekerjaannya banyak duduk atau lebih banyak berkegiatan gitu dokter ya. Oke, dokter, katanya nih dikatakan setiap tahun kasus obesitas semakin bertambah. Ini kenapa ya dokter ya? Nah, memang kita melihat tren dunia ya, semakin hari itu semakin banyak ketersediaan makanan tuh semakin banyak. Sementara dengan kecanggihan teknologi memungkinkan orang untuk lebih mudah melakukan segala sesuatu, sehingga tidak
tidak perlu bergerak. Misalnya kita tadinya mau makan, kita harus menyiapkan makanan sendiri, masak, menyediakan piring dan segala macam, tapi dengan adanya teknologi bisa pesan antar. Nah, sebenarnya itu kan memudahkan kita untuk masukkan energi, tapi kita sendiri keluarannya kurang karena kita tidak bergerak, tidak menyiapkan makanan, jadi tinggal makan saja. Jadi bisa dibilang karena perkembangan teknologi, jadi keseimbangan energi masukan dan keluar itu berubah, bergeser. Jadi lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Oke, berarti ternyata teknologi juga merupakan salah satu ini juga faktor juga ya dokter ya untuk saat ini ya. Ya, benar kenapa sekali. jadinya banyak orang yang obesitas karena jadi malas keluar. Saya juga gitu soalnya dokter. Apa-apa tinggal pesen ya kan, mau apa tinggal diantar ya udah jadinya nggak banyak kalori yang keluar juga gitu. Nah, jadi tahu kan kalau Tahu itu dokter, menyebabkan ampun dokter langsung gitu, kayak langsung aduh nggak enak gitu ya. Nah dokter, kalau kasus obesitas sendiri di Indonesia sendiri bagaimana dokter? Kan sudah masuk ke 10 besar nih ya, itu kenapa seperti itu ya dokter? Nah, ya memang jadi di Indonesia sendiri data menyebutkan bahwa tadinya kan banyak kurang gizi di Indonesia, tapi semakin ke sini ternyata kasus obesitas itu semakin meningkat dan itu ada di setiap tingkat usia, baik anak-anak ataupun dewasa. Jadi kalau dulu kan kita melihat banyak anak yang kurang gizi di Indonesia. Memang sekarang sih masih ada juga, tapi jumlah obesitas pada anak pun semakin meningkat dan kembali lagi mungkin karena kebiasaan kan sekarang kita melihat kegiatan olahraga di sekolah juga berkurang atau di kantor-kantor berkurang. Nah, akhirnya kesempatan orang-orang untuk mengeluarkan energi itu semakin sedikit. Yang ada adalah kesempatan untuk makan lebih banyak karena Lebih banyak banyak ya. fasilitas yang tersedia. Betul. Nah, berarti dokter kalau kita membicarakan mengenai usia, dari umur berapa ya seorang anak sudah bisa terkena obesitas, dokter? Nah, dari mulai sebenarnya kalau dibilang dari umur berapa, bahkan dari anak lahir pun beresiko untuk mengalami obesitas. Jadi pada saat ibu-ibu hamil kan biasanya dipantau kadar gula darahnya, kenaikan berat badan ibu. Karena pada ibu yang sakit diabetes itu anaknya beresiko lahir dengan obesitas, kegemukan. Oh, Gitu. oke. Berarti ciri-cirinya seseorang atau mungkin anak gitu ya dokter ya, terkena obesitas itu ciri-cirinya apa saja sih dokter? Nah, kalau misalnya kita balik ke definisi adalah persentase lemaknya yang lebih tinggi daripada seharusnya. Jadi kalau untuk orang dewasa, pada laki-laki itu lebih dari 25% lemaknya di dalam tubuh, sedangkan pada wanita lebih dari 35%. Oh, oke. Berarti ada perhitungan tadi ya dokter ya. Untuk menghitungnya berarti tadi adalah menghitung obesitas dan tidaknya adalah massa tubuh atau berat badan tubuh dibagi dengan tinggi tubuh tadi ya dokter, dibagi dengan tinggi tubuh tadi. Iya. Tapi tinggi tubuhnya dalam meter ya dokter ya. Iya. Jadi itu Oke. disebut dengan indeks massa tubuh. Namun sebenarnya kalau kita mau lebih jeli lagi, kita menghitung persentase lemaknya. Seperti itu. Jadi Oke. indeks massa tubuh berkorelasi dengan persentase lemaknya. Karena sebenarnya definisi obesitas adalah persentase lemak yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Oh, oke dokter. Waduh, berarti bisa untuk menghitungnya ya dokter ya sebenarnya ya. Kalau kita pengen tahu kita sehat atau enggak sehatnya ya dokter ya. Ya. Nah, dokter kalau dari soal makanan sendiri, berarti kalau kita ingin menjaga gitu pola makan kita, bagaimana pola makan yang baik agar tubuh kita tidak terkena obesitas nih dokter? Kalau misalnya kita mengevaluasi apakah makanan kita sudah cukup, kembali lagi kita menghitung indeks massa tubuh. Kalau misalnya kita ada di range normal, itu indeks massa tubuh 18,5 sampai 22,9, berarti sebenarnya kebiasaan kita makan itu sudah sesuai dengan pengeluaran energi dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana kebiasaan makan yang sehat, sebenarnya secara sederhana kita makan 3 kali sehari. Itu teratur sarapan, makan siang, makan malam, kemudian diantaranya sebenarnya masih memungkinkan sih untuk cemilan. Tapi kembali lagi kita mengevaluasi ke indeks massa tubuh kita. Apakah itu sudah seimbang dengan aktivitas kita atau belum? Oke dokter, bisa nggak dokter dijelasin lagi secara rinci dan ulang lagi untuk menghitung tadi indeks massa tubuhnya dokter? Kayak indeks massa tubuh itu adalah sederhananya proporsi berat badan dibagi tinggi badan. Jadi kalau berat badannya dihitung dalam kilogram, tinggi badannya dihitung dalam meter. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dibagi lagi tinggi badan. Nanti satuannya akan kilogram per meter kuadrat. Oh. Klasifikasinya sendiri sebenarnya pada orang dewasa sehat itu 18,5 sampai 22,9. Itu yang dikatakan status gizi yang normal. Di atas 22,9 sampai 24,9 itu overweight.
Overweight. Ya. Baru overweight. Ya. Belum obesitas ya dokter. Tapi sebaiknya jangan sampai obesitas karena biasanya itu tergelincirnya lebih cepat. Oh gitu. Nah, di atas 25 itu cepat aja. Benar. Gitu ya, Jadi di dokter, atas ya? 25 itu kita sebut dengan obesitas. Oke, berarti kalau misalkan sekarang kita udah mencapai tadi ya overweight batas atas nih ya pemirsa harus lebih hati-hati karena nanti untuk obesitasnya akan lebih cepat ya dokter ya. Sekali. Tapi turunnya juga lama dokter, susah turunnya ya. Oke dokter, kita break dulu dokter sebentar ya. Oke. Dan pemirsa untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai bahaya obesitas, saya ingatkan kembali untuk menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya kita saksikan dulu info sehat makanan yang mengandung gula yang tinggi. Pemirsa Dunia Sehat, seperti yang kita ketahui, kadar gula yang tinggi dapat meningkatkan resiko terkena penyakit obesitas, diabetes hingga kanker. Oleh karena itu, kita perlu waspada dengan mengetahui makanan apa saja yang mengandung gula yang tinggi dan berikut diantaranya. Gula pasir cair maupun pemanis lain. Tidak bisa dipungkiri, berbagai pemanis memiliki kadar gula tinggi. Brown sugar misalnya, memiliki kandungan 97% gula. Madu memiliki kandungan gula sebanyak 82%, sementara sirup sebesar 75%. Minuman saset dan minuman soda. Minuman saset ini biasanya mengandung kadar gula tinggi, yang bahkan bisa mencapai 94%. Cek labelnya untuk mengetahui besarannya, dan jika ada, pilih yang rendah gula. Minuman bersoda biasanya mengandung 11% gula. Permen dan nougat. Nougat memiliki 83% kadar gula, sedangkan permen buah bisa memiliki 81% kadar gula. Sementara permen karet dan permen yang lain memiliki 63% kadar gula. Kue, biskuit, dan pie. Tidak bisa dipungkiri, gula seringkali menjadi bahan baku penting dalam pembuatan kue. Di antara makanan sejenis makaron mengandung 71% gula, yang membuat salah satu makanan dengan kadar gula tertinggi di kelasnya. Sedangkan jenis kue lainnya kebanyakan memiliki kadar gula hingga sebesar 63%. Es krim, milkshake. Rata-rata es krim memiliki kandungan gula hingga 25%, di mana dalam setengah scoop es krim terkandung 14 gram gula di dalamnya. Sementara milkshake mengandung 23% gula, di mana dalam setiap 16 ounce memiliki shakes terkandung 84 gram gula. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, dan tidak lupa saya ingatkan untuk Anda yang berkonsultasi mengenai bahaya obesitas dan bagaimana penanganannya bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lihat kembali ya perbincangan kami dengan Dr. Wina Sinaga, SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dokter. Ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol lagi nih ya pemirsa ya. Ternyata nih obesitas juga punya apa dokter? Grade juga tingkatan. punya grade-nya atau punya tingkatan-tingkatannya. Boleh jelaskan dokter seperti apa? Ya, jadi tadi kan kalau normalnya 18,5 sampai 22,9. Di 23 sampai 24,9 itu kita sebut dengan overweight. Nah, di 25 sampai dengan 29,9 itu obesitas derajat 1. Kalau derajat 1. Derajat 1. Kalau kalau indeks massa tubuhnya itu sudah 30 ke atas itu sudah derajat 2 dan itu sudah bisa dibilang sangat beresiko mengalami komplikasi penyakit-penyakit yang lain. Oke. Let's say itu adalah kita terkena obesitas derajat 1 ya dokter. Itu apa saja yang bisa disebabkan oleh obesitas derajat 1 tadi dokter? Nah, sebenarnya setiap komplikasi itu semakin tinggi indeks massa tubuhnya maka dia akan semakin beresiko. Penumpukan lemak itu menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat. Jadi dia bisa menyebabkan resistensi insulin dan resiko penyakit gula. Atau dia menyebabkan aterosklerosis atau dinding pembuluh darah itu menjadi kaku dan beresiko menyebabkan darah tinggi. Atau serangan yang paling ditakutkan adalah serangan jantung atau stroke. Kemudian penyakit yang lain seperti kadar lemak yang tinggi, kolesterol, dislipidemia, dan komplikasi yang lain yang paling ditakutkan itu yang fatal, serangan jantung dan stroke-nya. Serangan jantung dan stroke tadi pasti dokter ya. Nah dokter, biasanya nih berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi obesitas dokter? Mungkin dari berat badan yang tadi normal menuju overweight, dari overweight menuju obesitas itu ada berapa rentan waktunya, berapa lama?
Kalau dilihat dari studi-studi yang ada ya, jadi obesitas ini adalah penyakit non communicable disease atau penyakit degeneratif yang dia memang berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau misalnya orang banyak makan, kurang beraktivitas, dari dia berat badan normal sebenarnya dalam sebulan dia bisa menjadi obesitas. Kalau memang makannya sudah terlalu banyak dan sangat kurang beraktivitasnya. Oh, oke, berarti aktivitas dokter ya. Berarti penanganan pertama ketika seseorang mengalami obesitas itu apa, dokter? Nah, terapi obesitas itu kita mulai dengan perubahan gaya hidup. Jadi lifestyle changes. Jadi kita tanya dulu kebiasaan makannya sebenarnya seperti apa, supaya kita bisa evaluasi apakah itu jumlahnya ataupun komposisinya. Kemudian kita tanyakan juga kebiasaan dia beraktivitas, bagaimana, apakah dia sering berjalan kaki atau dia sering berolahraga, kebiasaannya kita evaluasi itu. Jadi pola hidupnya dulu yang diubah. Nah, nanti apabila ternyata pola hidup ini tidak berhasil, kita bisa menggunakan obat-obatan atau operasi. Bisa jadi saluran cernanya dioperasi supaya masukan makanannya lebih sedikit. Seperti itu. Jadi ada berbagai tingkatan terapi dari obesitas, tapi itu dimulai dengan perubahan gaya hidup lebih dulu. Oke, dokter, kan tadi sempat kita membicarakan mengenai stres juga bisa menyebabkan obesitas ya, dokter ya. Bagaimana kalau itu terjadinya karena stres, dokter? Karena dia bukan karena dia suka makan, tapi karena dia stres, itu berarti yang dibenari harus berat badannya dulu atau stresnya dulu nih, dokter? Memang kalau penyakit-penyakit karena kebiasaan makanan, apakah itu anoreksia atau stres yang memicu jadi obesitas, itu membutuhkan dukungan dari psikiatri. Jadi memang kita harus mengatasi gangguan psikiatrinya juga bersamaan dengan pengaturan pola makan. Dan itu membutuhkan dukungan keluarga pastinya. Karena dukungan keluarga itu yang sangat membantu ya, emosional ataupun psikologis pasien-pasien obesitas. Sehingga dapat dikendalikan asupan makanannya bersamaan dengan stresnya juga diatasi dengan pendampingan dari psikiater. Oh gitu ya, dok. Jadi tetap harus ada pendampingan juga dari psikiatri juga gitu pemirsa ya, bukan hanya dari dokter misalkan dokter gizi saja, tapi juga ternyata harus dari dokter psikiatri juga karena itu menyangkut stresnya tadi ya, dokter ya. Nah, dokter, berarti pemeriksaan obesitas itu menyangkutnya apa aja nih, dokter, lingkupnya? Yang sederhana adalah kita tanyakan dulu kebiasaan makanannya. Nah, kebiasaan makannya bagaimana dibandingkan dengan kebiasaan aktivitas fisik. Jadi kita bisa melihat keseimbangan energinya memang benar positif. Kemudian kita hitung yang sederhana juga berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui indeks massa tubuh. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang pengukuran komposisi tubuh. Jadi dari pengukuran komposisi tubuh kita bisa melihat persentase lemaknya berapa. Kemudian untuk menegakkan obesitas. Jadi sebenarnya dari tinggi badan dan berat badan saja bisa ditegakkan obesitas. Namun untuk mengetahui, menggali lebih jauh apakah sudah terjadi komplikasi, kita lakukan pemeriksaan darah. Gula darah atau profil lipid, apakah memang sudah ada peningkatan kadar glukosa di dalam darah atau kadar lemak-lemak di dalam darah. Oke. Dokter, tadi kita juga sempat membahas mengenai ternyata bayi yang baru lahir saja sudah bisa terkena obesitas ya, dokter ya, dari ibunya tadi. Nah, berarti itu ibunya ketika sedang mengandung memang harus menjaga makanannya atau bagaimana nih, dokter? Nah, ini juga isu yang hari-hari ini sangat banyak disampaikan ke masyarakat tentang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebenarnya setiap wanita sebelum dia hamil harus dipersiapkan sedemikian rupa berat badannya. Kalau dia underweight harus dinaikkan mencapai berat badan normal. Kalau dia overweight atau obesitas harus diturunkan ke berat badan normal. Karena itu akan mempengaruhi modal seorang wanita untuk hamil. Kemudian selama hamil pasti harus dipantau terus kenaikan berat badan ibu apakah sesuai dengan kenaikan berat badan janin. Kemudian nanti dokter obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan juga akan melakukan berbagai pemeriksaan. Apakah itu pemeriksaan gula darah, nanti akan diketahui apakah gula darahnya normal, menandakan metabolisme ibunya normal, atau ada beberapa pasien-pasien saya di rumah sakit yang dikonsul oleh dokter kandungan itu memang gula darahnya meningkat dan seiring dengan peningkatan berat badan janin di dalam kandungan. Nah, itu sudah kita dapat melihat bahwa ada masalah nih pada metabolisme ibu hamil ini.
Oh, jadi sebelum kita mengandung juga udah harus dilihat ya, berarti ibunya ya pastinya ya dokter ya. Jadi pemirsa, untuk para wanita nih yang mau mempunyai anak, mau program punya anak juga harus diperhatikan berat badannya. Kalau terlalu kurus juga harus dinaikkan ke normal, kalau terlalu overweight juga harus diturunkan. Benar sekali. Karena itu nanti juga akan berpengaruh ya pastinya dokter ya. Proses Tapi sedikit nih dokter ya, apa kalau misalkan seorang wanita atau pria terkena obesitas itu akan susah untuk mempunyai keturunan? Sebenarnya sih dalam teorinya ada keterkaitan ya antara obesitas dengan kesuburan atau fertilitas. Namun mungkin yang lebih menjelaskannya itu kompetensi dokter spesialis kandungan. Oh oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi nanti ya dokter ya pastinya ya. Baik pemirsa, saya ingatkan kembali untuk Anda ingin berkonsultasi mengenai bahaya obesitas dan bagaimana penanganannya, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita saksikan dulu manfaat buah pepaya bagi kesehatan. Pemirsa Dunia Sehat, bunga pepaya memiliki kadar nutrisi yang baik bagi pertumbuhan. Bunga pepaya juga sering dijadikan lalapan sebagai penambah menu makanan dengan cara direbus terlebih dahulu. Selain rasanya yang nikmat, bunga pepaya juga memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Antara lain, kelancaran pencernaan. Bunga pepaya memiliki khasiat untuk menjaga kelancaran pencernaan dalam tubuh. Beberapa nutrisi yang terkandung di dalamnya mampu membantu tubuh untuk melakukan metabolisme dengan baik. Untuk penyakit jantung, bagi Anda yang memiliki penyakit jantung akan sangat disarankan untuk mengkonsumsi bunga pepaya. Manfaat bunga pepaya untuk penderita penyakit jantung adalah mampu melancarkan sirkulasi darah, sehingga peredaran darah tidak terhambat. Kesehatan darah, bunga pepaya bermanfaat untuk menjaga keseimbangan darah dalam tubuh, sehingga orang yang mengkonsumsi bunga pepaya cenderung memiliki kesehatan atau kenormalan darah dan terhindar dari beberapa penyakit tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Melumpuhkan radikal bebas. Kandungan tanin, flavonoid, dan antioksidan pada bunga pepaya membantu melumpuhkan radikal bebas. Dengan mengkonsumsi bunga pepaya sebagai menu hidangan Anda, setidaknya membantu tubuh untuk mempertahankan imun agar tidak mudah terserang penyakit. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Sehat dan saya ingatkan lagi, bila Anda ingin berkonsultasi mengenai obesitas dan bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita diteruskan kembali ya perbincangan kami dengan Dr. Wina Sinaga, SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dokter, katanya nih, untuk mengurangi atau untuk mengobati ya obesitas, ada yang dilakukan seperti mengecilkan lambung, operasi pengecilan lambung. Nah, ini dampak negatif apa yang akan terjadi nih dokter? Oke, kita mulai dulu membicarakan soal operasi mengecilkan lambung. Itu sebenarnya adalah pilihan terakhir ketika pasien obesitas itu sudah sangat berat. Itu tadi, salah satu indikasinya adalah obesitas derajat 2. Nah, dengan indeks massa tubuh lebih dari 30. Kemudian kalau memang terapi perubahan pola hidup sudah tidak berhasil dan obat-obatan, barulah diindikasikan pembedahan lambung. Nah, resikonya sih sebenarnya ya resiko pasca operasi seperti umumnya operasi, takut ada infeksi, kemudian pada beberapa jangka panjang itu jangka pendeknya kemungkinan infeksi. Kemudian pasien-pasien yang operasi pembedahan saluran cerna atau lambung itu untuk terapi obesitas biasanya memang karena lambungnya kecil dan lambung ini juga ada mekanisme pengaturan kenyang dan lapar, pasiennya jadi berkurang nafsu makannya. Tapi sebenarnya kembali lagi ke kebiasaan makan, karena jangka panjangnya kalau pasiennya pun banyak lagi makan itu bisa kembali lagi ya pada akhirnya dokter. Atau kalau misalnya kita karena itu kan daerah pencernaan, penyerapan, kalau sebagian ada yang dibuang maka ada berbagai kandungan nutrisi yang daerah penyerapannya hilang, sehingga menyebabkan resiko defisiensi tapi di kemudian hari. Jadi sangat panjang sehingga seharusnya sebelum tindakan bedah dilakukan bisa dilakukan edukasi untuk mencegah resiko-resiko tersebut. Oke, baik dokter. Kita sudah ada penelpon, dokter, kita angkat dulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Siang. Saya dengan Susi di Jakarta. Ya, Ibu Susi di Jakarta. Iya, saya mau menanyakan anak saya suka sekali minum susu
Dan kalau misalnya untuk makan, itu dikasihnya susah banget untuk makan. Pokoknya dia maunya susu aja. Nah, karena susu ini badannya kan menjadi gemuk. Tapi kan karena saya khawatir, saya harus kasih dia makan juga. Dan minum susunya saya kurangin. Ternyata ketika dia tidak minum susu, badannya menjadi kurus dan lemas. Itu baiknya gimana ya dokter ya? Oke, baik. Anaknya tidak mau minum. Ini saya dulu juga gitu waktu kecil dokter ya. Ada pertanyaan nggak dokter sama Ibu Susinya? Baik Ibu Susi, anaknya laki-laki perempuan umur berapa ya? Perempuan 5 tahun. Oke. Cukup dokter? Ada pertanyaan lagi? Mungkin Sudah. Cukup ya. Kita coba jawab ya Bu Susi ya. Dokter minum susu, tidak mau makan, jadinya gemuk. Ya. Tapi ketika susunya dikurangin sama mamahnya, sama Ibu Susinya, malah jadi terlalu kurus. Nah, jadi lemas dokter. Bagaimana nih dokter? Umurnya 5 tahun, perempuan. Susi ya? Ibu Susi. Oke, jadi Ibu Susi anaknya 5 tahun ya tadi? 5 tahun, kemudian masih minum susu lebih banyak daripada makan. Sebenarnya begini, anak itu ASI eksklusif 6 bulan. Setelah 6 bulan akan mulai diperkenalkan makanan sampai di atas usia 1 tahun dia bisa makan keluarga. Jadi sebenarnya target anak usia di atas 1 tahun adalah bisa makan keluarga, kemudian diberikan susu itu sebagai makanan tambahan atau makanan selingan. Tapi memang targetnya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jadi kebutuhannya dia bisa tumbuh kembang, kemudian dia bisa berprestasi di sekolahnya. Nah, memang tidak mudah sih. Ini kembali lagi ke pola kebiasaan. Biasanya kita di perkotaan akan mencari yang alternatif lebih gampang untuk memberi makan anak. Dan memang biasanya ciri khas ibu-ibu di perkotaan tuh lebih mudah memberikan susu. Nah, sebenarnya begini Ibu, pelan-pelan saja. Jadi kita pelan-pelan mengubah lagi pola makan itu tadi. Jadi mulai memperkenalkan kebiasaan makan keluarga, makan bersama, ada ayah ibu. Ketika anak melihat ayahnya semangat makan, ibunya semangat makan, maka anak juga akan terpacu untuk makan keluarga seperti itu. Jadi sebenarnya pelan-pelan dikurangin susunya, pelan-pelan diajak makan bersama, dikenalkan makanan keluarga, itu nasi lengkap lauk pauk, sayur dan buahnya. Kemudian susunya sih pelan-pelan dikurangin. Jadi karena kalau misalnya terlalu cepat juga, ya itu tadi anaknya lemas, kemudian mungkin akan mengganggu tumbuh kembangnya, sebenarnya tidak disarankan juga. Jadi tetap kita mengharapkan anak untuk makan keluarga, Makan keluarga ya? Ya, lebih dianjurkan. Baik, berarti Bu Susi mungkin bisa dicoba dulu. Dokternya tadi ya, dokter bilang bahwa untuk makan keluarga, karena mungkin kalau makannya rame-rame bersama dengan ayah dan ibu, anaknya jadi ada nafsu makannya. Tapi untuk susunya dikurangi saja, tapi jangan dihilangkan berarti dokter ya? Iya. Karena takutnya nanti malah anaknya lemas. Dan ya. itu perlahan-lahan. Jadi misalnya sehari dia minum 6 kali, mungkin 150 mili, mungkin bisa dikurangi dari frekuensinya, apakah 5 kali 120 atau tetap 6 kali 100 gitu. Jadi pelan-pelan dari frekuensi ataupun jumlah susunya yang dikurangi perlahan-lahan. Perlahan-lahan ya pastinya dokter ya. Oke, dokter itu tadi kan kalau anak kecil memang sukanya minum susu dokter. Nah, ada nggak sih dokter pengganti susu kalau memang untuk anak kecil yang menyukai susu agar tidak obesitas dokter? Kayak tadi kan misalkan susunya terlalu banyak diminum akhirnya gemuk gitu ya. Tapi selain susu gitu ada nggak penggantinya dokter? Kalau dibilang pengganti sih seperti Mbak Wulan mungkin bukan pengganti ya istilahnya, tapi memang itu tadi kembali anak diajarkan makan keluarga atau memberikan dia snack yang tetap tinggi kalori tapi komposisinya sama dengan susu namun seperti biskuit. Jadi ada biskuit-biskuit anak-anak yang dia sebenarnya komposisinya itu lengkap karbohidrat, lemak, dan protein. Namun mungkin kita lebih memilihkan yang ada seratnya seperti itu. Atau kalau misalnya dengan makan biskuit dia kan mengunyah. Jadi sebenarnya mengunyah itu pengeluaran energinya lebih besar daripada hanya sekedar gelek-gelek minum susu. Oke dokter. Itu. Baik, dokter tadi kita masih ngobrolin soal operasi tadi ya, operasi lambung. Berarti kalau kita sudah melakukan operasi lambung tadi itu dokter untuk mengecilkan tadi, apakah kita akan kembali lagi setelah melakukan operasi untuk nafsu makan dan lain-lainnya dokter? Nah, itu jangka panjang sih sebenarnya. Jadi memang kalau dilihat dari laporan-laporan pasien yang sudah dilakukan tindakan pembedahan lambung untuk terapi obesitas itu dalam 5-10 tahun pun sebenarnya nafsu makannya itu masih
menurun, masih berkurang gitu. Tapi jangka panjangnya sih mungkin di atas 10 tahun lagi kalau misalnya dia tidak menjaga pola makannya itu bisa banyak lagi makan dan kembali obesitas. Oke, Seperti jadi itu. bisa kembali obesitas lagi kalau kita tidak menjaga tadi ya dokter ya. Nah dokter, kan salah satu cara untuk kita menahan obesitasnya adalah dengan berolahraga. Berarti olahraga apa nih dokter yang paling ringan kalau misalkan orangnya memang kegiatannya banyak, pekerjaannya juga menumpuk gitu ya dokter, tidak bisa olahraga setiap hari atau rutin. Apa yang harus dilakukan nih dokter agar tetap bisa membuang kalorinya, banyak bergeraknya gitu dokter? Nah, sebenarnya memang anjurannya orang yang obesitas itu berolahraga ringan sedang, kemudian 2 kali seminggu dan itu teratur minimal 30 menit. Ya, kalau misalnya ya sebenarnya memang kita tidak bisa alternatif yang lain selain olahraga, harus menyediakan waktu luang untuk berolahraga. Kalau misalnya pun waktunya terbatas, mungkin bisa lebih aktif bergerak. Jadi itu tadi, kalau misalnya ke kantor, memilih menggunakan tangga daripada eskalator atau lift, atau mungkin sekedar mengambilkan sesuatu, entah kertas di meja, di ruangan sebelah itu berjalan, atau tidak menyuruh kurir, seperti itu. Jadi kebiasaan lebih aktif. Gitu. Jadi jalan-jalan gitu dokter ya Ya. pastinya. Berarti kita lanjutkan lagi nanti ya dokter ya. Nah pemirsa, saya ingatkan kembali kalau Anda ingin berkonsultasi mengenai bahaya obesitas dan bagaimana penanganannya, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita saksikan terlebih dahulu tips sehat kenali penyebab obesitas. Tips kesehatan penyebab obesitas. Faktor genetik atau keturunan, faktor lingkungan, obat-obatan, aktivitas fisik, faktor psikis. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, dan bila Anda ingin berkonsultasi mengenai bahaya obesitas atau bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita terus lagi nih obrolan kami dengan Dr. Wina Sinaga, SPGK Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dokter, ini apa aja sih dokter yang harus dilakukan ya kalau misalkan kita bisa terhindar dari obesitas? Apa aja yang harus dilakukan ya dokter? Nah, ya jadi kembali lagi menjaga pola makan. Jadi sebenarnya kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam itu sudah cukup gitu. Tapi memastikan bahwa sekali makan itu jumlahnya, kemudian komposisi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineralnya itu lengkap. Jadi jangan hanya sekedar makan itu misalnya makan roti atau makan gorengan gitu. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari dengan jumlah dan komposisi yang cukup, itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup ya dokter ya. Cemilan apa sih dokter yang harus dihindari nih dokter? Camilan-camilan seperti apa maksud aku? Mungkin yang tadi kan kita ngomongin minyak gitu ya dokter ya, atau malah jangan yang banyak mengandung lemak. Kayak misalkan coklat nih dokter, itu kan apalagi untuk wanita ya pemirsa ya, kan orang bilang katanya coklat bisa bikin gemuk. Apalagi kalau untuk cewek-cewek yang lagi PMS gitu kan, bawaannya pengennya makan coklat, makan yang manis-manis. Itu bisa obesitas nggak sih dokter? Ya, jadi cemilan yang harus dihindari itu yang pertama yang tinggi lemak. Jadi yang tinggi lemak, coklat sebenarnya salah satunya adalah yang tinggi lemak. Oh, salah satunya. Berarti harus hindari coklat ya dokter ya? Ya. Oke. Boleh diganti nggak sih dokter kayak coklat hitam? Memang kalau coklat hitam itu kan kandungan lemaknya lebih rendah. Tapi overall kadang kita nggak bisa nahan sih ya, sekali Betul. makan terus-terusan. Terus-terusan. Kemudian yang selain yang tinggi lemak, tentunya yang tinggi gula, jadi yang manis-manis itu juga harus dihindari. Jadi cemilan-cemilannya mungkin yang lebih sehat itu yang rendah kalori tapi yang bisa buat kenyang, kayak misalnya agar-agar. Jadi agar-agarnya itu dimasak yang tawar, nggak pakai gula, nggak pakai susu, hanya untuk buat sensasi ngunyah sih. Gitu. Karena kadang-kadang kita tuh ngemil bukan karena kita lapar, tapi karena kebiasaan ngunyah aja. Pengen aja ngunyah ya dokter ya. Atau buah-buahan yang tinggi serat. Baik dokter, kita sudah ada penelpon dulu ya dokter ya. Oke, halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa Bu? Dengan Ibu Iyut dari Medan, Bu. Oke, Ibu Iyut dari Medan. Silakan saja Bu pertanyaannya. Ini
Saya mau tanya Bu, kegiatan saya ini kan capek ya, jalan sana jalan sini jualan, tapi kenapa berat badan saya kok gampang naik Dok? Udah gitu, yang kedua saya tadi kan ada bunga pepaya itu kan bagus manfaatnya, sementara kan dia pahit. Terus saya ini Dok, anak saya suka makan itu, tapi karena untuk menghilangkan pahitnya, merebusnya pakai asam biar hilang pahitnya. Itu kadarnya hilang nggak Dok? Kadar gizi-gizinya tadi. Oke, baik. Nah itu aja Dok pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Dokter ada yang Bu. mau tanyakan? Sudah itu saja. Itu saja ya. Baik Ibu Iyut, kita akan coba jawab ya dokter ya. Baik. Yang pertama soal sepertinya Ibu sudah banyak beraktivitas, berkeringat, lelah, tapi kok berat badannya itu tetap naik. Nah, kita harus benar mendefinisikan soal olahraga. Jadi olahraga itu adalah raga yang diolah dengan aktivitas yang teratur dan terukur. Jadi memang seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa 2-3 kali seminggu itu aktivitas yang ringan sedang, mungkin aerobik, berenang, atau jogging, dan itu minimal 30 menit. Kalau misalnya Ibu bilang, saya sudah nyuci, sudah ngepel, atau angkat berat gitu, itu bukan disebut olahraga, malah tubuh menganggapnya sebagai beban. Seperti itu. Jadi olahraga yang benar itu harus teratur dan terukur. Dan gerakannya juga kan memang dengan olahraga, dengan jogging, dengan aerobik, senam, atau dengan berenang, gerakannya teratur dan terukur. Jadi kita memang memastikan ada otot-otot yang melakukan pergerakan sehingga terjadi pembakaran kalori. Oke Seperti dokter, itu. ini agak lucu ya dokter ya. Kalau orang sekarang bilangnya, aduh saya tuh banyak cucian di rumah, saya selalu ngepel rumah setiap hari, nyapu. Itu berarti bukan dianggap tubuh bukan sebagai olahraga ya, tapi sebagai beban. Ya, jadi memang kita harus benar mendefinisikan olahraga yang teratur dan terukur. Baik, teratur dan terukur ya. Nah, Kemudian- pertanyaan yang kedua tadi, Oke, dokter? mengenai bunga pepaya ya. Bunga pepaya. Tadi sebenarnya dibahas mengenai manfaat antioksidannya seperti itu. Kalau dia kan memang biasa kita bunga pepaya itu sebagai sayur ya. Jadi kalau misalnya pun dimasak menggunakan asam itu sebenarnya tidak masalah. Karena kandungan antioksidannya tetap ada sepanjang dia tidak dipanaskan terlalu panas. Karena kalau misalnya terlalu panas, vitaminnya mungkin akan hilang, kemudian kandungan antioksidannya berkurang. Jadi kalau menggunakan asam sebenarnya tidak masalah. Oke baik, jadi tadi Ibu Iyut ya, mungkin untuk berolahraga yang teratur saja Ibu Iyut ya, mungkin bisa tadi bisa senam, aerobik maupun berenang mungkin Ibu Iyut ya, ataupun lari, jogging, ataupun mungkin jalan aja dokter ya. Iya, benar. Jalan 30 menit juga sudah cukup Ibu. Dan untuk pertanyaan yang kedua mengenai bunga pepaya yang direbus menggunakan asam, tidak masalah selama tidak terlalu panas Ibu ya, untuk menghilangkan rasa pahitnya tadi ya dokter pastinya ya. Oke dokter, nah makanya sekarang untuk ibu-ibu nih yang bilang saya udah ngepel, udah nyapu, itu bukan olahraga, tapi itu adalah kegiatan ya. Kegiatan yang justru membebani dokter nih. Oke dokter, makan atau minuman apa saja yang harus kita perhatikan dokter agar tidak terkena obesitas? Tentunya yang tinggi lemak dan yang tinggi gula. Jadi yang manis atau yang terlalu berlemak. Biasanya kan memang kalau makanan siap saji itu yang kriuk-kriuk. Nah, yang digoreng itu kan enak ya makannya sambil kerja atau sambil nonton TV. Nah, itu harus dihindari karena memang asupan kalorinya itu lebih tinggi. Jadi mungkin diganti dengan yang lebih berserat seperti buah-buahan. Mungkin bisa apel atau bengkuang atau buah-buah lain yang tinggi serat. Kemudian yaitu yang manis-manis, cemilan-cemilan atau minuman-minuman manis itu sebaiknya dihindari. Kalau dokter sekarang kan banyak nih ya yang kriuk-kriuk, maksudnya snack gitu atau cemilan dari sayur atau dari buah gitu ya, kayak misalkan keripik bayam gitu atau atau mungkin kayak snack dari apel kan gitu ya dokter ya. Nah itu sendiri sehat nggak sih dokter sebenarnya, karena itu kan keripik ya bentuknya ya, snack dokter? Baik, mungkin saya belum banyak ya membaca tentang label komposisi pada makanan-makanan tersebut. Tapi kalau kita mengacu ke komposisi bahan makanan, sebenarnya kita mengacu tetap ke bahan makanan yang segar. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita bisa masak sendiri di rumah, tentunya kita akan memilihkan sayuran yang segar atau buah-buahan yang segar, dan mengolahnya juga pasti dengan sebaik mungkin gitu. Jadi memang tetap komposisi yang terbaik adalah yang segar. Kalau ditanya apakah yang sudah diolah, misalnya keripik bayam atau buah-buahan yang dikalengkan,
tentu saja sebenarnya melalui proses pengolahan itu sudah ada nilai-nilai gizi yang berkurang. Oh, Seperti itu. Baik. Nah dokter, kalau buah-buah yang baik itu apa saja dokter? Karena kan terkadang ada juga buah-buah mungkin yang tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi gitu ya, karena mungkin mengandung lemak atau mungkin gulanya tinggi. Berarti kalau untuk menjaga agar tidak obesitas, buah-buah seperti apa yang tepat dokter? Nah, kalau kita bicara soal buah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, derajat kematangan buah. Jadi sebenarnya kalau misalnya buah itu semakin matang, maka kandungan di dalam buahnya itu fruktosanya akan semakin tinggi, gula buahnya akan semakin tinggi, sementara seratnya berkurang. Kalau misalnya pada pasien-pasien obesitas, tentunya yang kita harapkan dari makan buah adalah rasa kenyang. Jadi kita jangan mengkonsumsi buah yang terlalu matang. Yang itu yang pertama. Kemudian cara konsumsi. Jadi sebaiknya untuk pasien-pasien obesitas itu dianjurkan buahnya itu dikunyah. Mungkin boleh diiris, kemudian tetap dikunyah. Tapi kalau misalnya di jus kan langsung diminum dan langsung diserap seperti itu. Sementara kalau kita mengunyah, ada energi yang kita keluarkan dengan mengunyah tersebut. Seperti itu. Oke dok, tips nih dokter terkait dengan obesitas nih dokter. Boleh dikasih tipsnya ke pemirsa nih dokter? Baik, jadi kembali lagi dievaluasi berat badannya. Tadi bisa menggunakan indeks massa tubuh, diharapkan range-nya adalah 18,5 sampai 22,9 dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan lagi. Berat badannya dalam kilogram, kemudian tinggi badan dalam meter. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah dapat hasilnya, kalau misalnya di atas nilai normal tersebut, mungkin boleh dievaluasi dari frekuensi makan, berapa kali makan sehari. Nah, sebaiknya kita kembalikan ke kebiasaan yang normal, makan 3 kali sehari. Kemudian sekali makan jumlahnya seperti apa dan komposisinya. Memang sebaiknya sih lengkap. Ada karbohidrat, itu biasa orang Indonesia nasi, kemudian ada lauk, ada sayur. Karena biasanya kalau misalnya kita sarapan tuh jarang ada sayurnya. Tetap 3 kali sehari itu butuh sayur. Kemudian ada buah-buahan. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter untuk informasinya hari ini. Dan tentunya pemirsa juga harus selalu olahraga dan juga menjaga pola hidup sehatnya. Dan pemirsa untuk kritik dan sarannya bisa langsung dikirimkan SMS ke kami di nomor 0889 8100 5000. Sekali lagi 0889 8100 5000. Atau bisa melalui Twitter di @the_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Atau bisa bergabung di Facebook kami Dunia Sehat TV. Kalau gitu saya harus pamit pemirsa ya. Saya Ulan Juliani, tentunya kita ketemu lagi tentunya di Dunia Sehat dan pastinya salam sehat. Aduh.